Oke, sekarang kita di segmen tanya ekspor. Jadi teman-teman bisa nanya apapun soal ekspor ke kita. Nggak ke gua lagi, ke kita loh. Gua sama Elba soalnya yang ngejawabin. Iya. Karena Elba udah terbukti berjuang luar biasa di dunia ekspor dan pengalamannya banyak juga buat bisa share ke teman-teman. Nah ini pertanyaan-pertanyaan ya, Bay ya? Iya benar. Coba pertanyaannya apa? Cara hitung modal agar dapat omset nggak rugi kalau pas ekspor. Ini gua tahu nih kayaknya masalahnya. Maksudnya gimana? Cara hitung modal Nah, agar dapat omset nggak rugi kok pas ekspor. Oh. ini kemarin juga kalau Julio video kemarin tuh tentang pajak, ada yang pajak, ada yang ini. Jadi menurut gua nih orang nggak tahu cara itunya kok. Terus Ngitungnya. nggak bisa ngebedain apa harga gudang kan. Kalau di aplikasi jelas tuh cari harga gudang dulu baru kita ke logistik. Oke. Bisa. Nah ini kayaknya nggak nih. Jadi dia tembak harga nih. Pokoknya dia ngitungnya harga kalau barang di gudang. enggak, kalau supplier bilang 115.000 sampai Jakarta. Nah kayak gitu. Nah dia mungkin kayak gitu ke buyer nih. Iya. Juga. Oke, sebenarnya cara hitungnya intinya gini ya. Berarti harus dihitung komponen-komponen yang terlibat di dalam produk tersebut. Misalnya kalau komponen harga kan ada produk. Jelas kan produk ada harganya kan. Terus kedua ada harga logistik. Harga biaya angkut orang. Maksudnya bukan ngangkut orang, tapi orang ngangkut barang. Terus ada biaya dokumen. Ya, dokumen pas itu. Dan lain-lain. Nah, jadi sebenarnya komponen-komponen itu dihitung dulu, baru ketemu harga modal, baru diangkat di plus. Berapa persen untuk keuntungan. Betul. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian rugi, ya berarti ada komponen-komponen yang kalian nggak tahu. Jadi waktu dia ngomong harga, terus bayarnya mau, ternyata pas disuruh bayar loh, kok ada komponen harga yang nggak kehitung. Biasa sering tuh kejadian. Sering. Jadi komponen harga itu perlu ya dihitungnya. Terus juga mungkin menurut aku pas lagi cara perhitungan bayar tuh perhitungan bayar barang itu kan di aplikasi udah jelas banget tuh. Kalau juga skatmin ekspor harga gudang tuh. Jadi ada harga ekspor, ada harga FOB, ada harga CNF, itu harga beda-beda. Nah itu teman-teman bisa pelajarin di aplikasi. Oke, selanjutnya Mbak, apa? Komunikasi nyambung sama buyer, sedangkan Inggrisnya pas-pasan ketemu. Nah, ini menarik nih Kak. Lu pas-pasan nggak Pak? Cowboy banget. Oh, Inggris lu cowboy banget. Jadi buyer nanya apa waktu itu? Si buyernya telepon apa gimana sih? Pertama kali komunikasi kalau WhatsApp kan lu bisa pakai Google. Pakai Translate bisa. Lu pakai Google Translate. Cuma tetap aja kok kadang-kadang gua ngomong dulu baru gua revisi. karena apa ya? Kebiasaan pede gue ya. Karena kalau kita pede kita cepet jawab kan baru kita revisi. Buyer tuh ngelihat ternyata ini orang ngomong dulu terus bisa dipegang nih perkataannya. Tapi sebenarnya mah ya pertama di satu sisi ya tetap harus belajar, tapi bukan berarti belajar dulu baru bisa bisnis ekspor, enggak ya? Karena buyer itu kan tidak butuh kita jago bahasa Inggris. Terus juga ini kok, dia kan butuh barang. Prinsipnya itu sudut pandangnya mereka butuh barang. Iya, sudut pandangnya. Kalau kita AIWO terus kita kasih video, this is Oke. Bahkan kalau misalnya Inggrisnya bagus-bagus juga bayarnya ngerasa kayak minder kan. Kayak misalnya contoh, wah lo bisnisnya apa sih? Jadi tanya kalau this good, mungkin dia berasa kayak lu beneran orang yang orang petani gitu ya. Lu dianggap mungkin orang tangan pertama dari si produk kan. Jadi sebenarnya gimana cara komunikasi ya udah this good, oke juga. Yes no juga nggak masalah ya. Yang penting lu bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aja. Bisa ngomongin harganya. Ya lu bisa ngomongin harga dikit-dikit. Kalau nggak bisa juga tulis tangan juga nggak apa-apa. Yang penting pede ya. Ntar lama-lama juga pindah. Nah selanjutnya, nih kenapa orang-orang harus belajar ekspor dan alasan orang agar harus belajar melalui bisa ekspor. Ini menarik nih. Gimana, Mbak? Kalau gue gini kok, kan gue pernah bilang tuh di yang pertama kali ketemu tuh gue belajar impor dulu awalnya. Lu belajar impor dulu? Tapi yang di Kuning, yang temennya temen gue di geng Kuning. Di Kuning. Itu gue kesel tuh kok, itu tuh bukannya belajar bagaimana edukasinya, tapi ngimpor barangnya? Ya, ngimpor barangnya, tapi dia lebih kayak gue siapin lu mau beli apa, nanti gue siapin antar jemputnya nanti nyampe depan rumah lo, jadi tengahnya dia shipping. Oke, berarti lu terima beres? Terima beres, cuman ngapain pakai embel-embel belajar, itu yang gak suka. Terus dia menyerahkan di depan itu seakan-akan tuh bahasa tinggi-tinggi tuh. Nah, kenapa bisa ekspor itu masuk tuh kok.
Jadi menurut gua bisa ekspor tuh menyederhanakan bahasa itu. Oke, terus udah gitu beneran belajar ya? Nah, terus kayak misalkan kayak Koko nih, kita nggak punya CV nih, nggak punya PT, legalitas, Koko kasih tahu cara-caranya. Betul. Tip banyak jalan tikus sebenarnya ya. Iya, dan itu maksudnya kalau kita nggak belajar bisa ekspor, misalkan belajar di tempat yang kayak katakan ada Menteri Perdagangan langsung tuh, terus punya apa PT, CV. Iya, terus bingung ya, banyak bahasa-bahasa yang membingungkan. Misalkan kayak bahasa ekspor, FOB, CF gitu-gitu. Itu yang bikin orang jadi kayak, aduh, gue nggak mau ekspor dah, ribet gitu ya. Tapi kalau di aplikasi ekspor kan disederhanain tuh, pokoknya kamu nggak usah pusing, kata Kak Julia, nanti dihubungin ini, iya, nanti dibantuin. Sampai kadang-kadang ini, Mbak, orang bilang kayak terlalu gampang. Katanya di YouTube banyak, ya cari aja di YouTube. Masa gini doang? Ntar bilang susah, kalau susah, bilang susah. Kalau bilang gampang, kegampangan. Tapi sebenarnya intinya kenapa belajar di bisa ekspor? Menyederhanakan. Iya, pertama satu, kalian punya pandangan yang berpikir bahwa ekspor itu sederhana, nggak sulit. Dan yang kedua, kalian itu memang harus action sendiri supaya ketika nanti tidak ada bisa ekspor lagi, ya, bisa berdiri sendiri. Ini Elba nih udah bisa ekspor kopi ke Australia, sekarang ekspor ke Dubai. Iya, jadi karena memang punya pandangan sendiri, jadi nggak semuanya disuapin. Iya, itu yang gue lihat dari ekspor. Iya kan, memang ada beberapa hal yang disiapkan, misalnya kayak permodalan dan itu kan hal-hal yang memang krusial. Naik kelas gitu. Untuk naik kelas, tapi bukan berarti semuanya. Karena kalau misalnya semuanya, artinya kalian cuma duduk diam, kalian cuma bayar bisa ekspor terus kalian ekspor, ya nanti nggak jadi orang. Itu juga itu kejadian sama yang di Bali saudaraku itu tim aku itu, ketika bayarnya hilang udah nggak pernah ekspor lagi. Ya itulah kalau misalnya di bisa ekspor, banyak hal yang kalian tuh dididik nggak cuma secara edukasi tapi juga secara mental. Secara mental. Nah, lanjut pertanyaan selanjutnya. Penasaran nih kok kalau soal logistik itu dari kita atau dari buyer? Oke, penasaran kalau logistik tuh tergantung ya. Bisa dari buyer, bisa dari kita. Bisa dari kita. Kalau dari kita itu, misalnya contoh, kita mau harga FOB, artinya barang itu sampai pelabuhan. Nanti bisa juga kita kasih forwarder kita suruh kontak-kontakan sama si buyer. Jadi kita udah nggak mau ngurus. Urusan pengiriman kapal ya invoice-nya antara si perusahaan logistik sama si buyer. Tapi ada juga yang nominasi, pernah nggak, Pak? Nominasi itu gimana? Jadi nominasi gini, misalnya contoh, dia mau belinya harga barang gudang, ex-work nih. Tapi si buyer bilang, udah gue beli harga gudang. Kita nanya, lu nggak mau truknya gue bantuin sampai ke pelabuhan? Nggak usah, gue ada logistik partner. Jadi si buyer itu biasanya mereka menunjuk for logistik partner di negaranya yang punya koneksi ke Indonesia, terus untuk kayak, lu urusin deh. Jadi sebenarnya mah pembayarannya kurang lebih koin total ya, sama aja. Cuman bedanya dia ngurus sendiri. Kadang-kadang orang juga ngerasa ya udahlah kan kita ekspor barang ya, kita nggak ngambil untung di logistik gitu. Jadi tergantung, bisa dari buyer, bisa dari kita. Nah selanjutnya tadi udah berapa tuh? 4 ya? Udah 4. Nah ini terakhir nih, yang kelima, Mbak. Gimana cara mencari peluang ekspor tapi nggak punya lahan atau barang? Lo emang ekspor harus punya lahan? Yang gue punya barang, ini kan kasarnya pakai petani. Nah, ini kan barang-barang petani. Konsep kolaborasi itu nyata di dunia ekspor ya. Elba dulu sambil ngojol loh. Makanya. Gimana? Harus punya barang. Tapi harus punya lahan. Tapi kalau punya barang bukan berarti harus barang sendiri ya. Iya, kita kerjasama juga bisa. Amin, bayarnya atau gimana. Elba ya ngirim barang kopi, roast bean, kan nggak harus punya mesin kopinya. Iya, mahal banget kok, 40 juta. Nggak harus punya lahan kopinya. Iya. Nggak harus punya tanaman kopinya. Keburu tua sih ya, kalau mau jualan kopi dulu harus tanam dulu. Jadi sebenarnya konsep trading, konsep kolaborasi sama orang lokal itu terjadi di dunia ekspor ya. Jadi nggak semua harus ekspor sendiri. Kalau lu dapat supplier dari mana, Pak? Ini dari Jampa, kalau yang ini. Dari Jawa. Dari Bandung. Tuh, harus punya lahan sendiri karena orang yang punya lahan udah kebanyakan nih. Banyak banget. Nggak bisa jual ya? Nggak bisa jual. Ngapain bikin lahan, udah tahu kita yang jualin, Mbak. Itu makanya namanya ekonomi gotong royong, sosial ekonomi. Gitu. Makanya Elba ini udah terbukti ya untuk ekspor barang ini. Jadi kalau misalnya Elba ngasih tips apapun, kalian harus percaya. Jangan kalian bilang alah ini bener-bener kalau lu nggak percaya sama gue nggak apa-apa deh, karena gue udah mulai 9 tahun yang lalu. Elba mulai dari
1-2 tahun yang lalu. Jadi masih kalian bisa kejar. Kayak gitu. Ya udahlah, berarti kalau misalnya kayak gitu menjawab pertanyaan kalian, nanti kita bikin lagi ya. Siap, mantap. Kita bikin lagi dan kita jawabin lagi pertanyaan-pertanyaan itu supaya teman-teman paham. Gitu. Oke, kalau gitu see you on the next video ya teman-teman ya. Nanti tulis aja di kolom komentar mau nanya apa, ntar kita bacain. Bye-bye.